bagi rombongan nabi itu. Lalu keluarlah seorang padanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah, dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannyalah itu ke dalam kuali, serta berkata, Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Silakan tanya sekarang. Saya Romo, saya bertanya dari mana maut itu datang ke dalam kuali? Itu kan ada labu yang beracun. Kalau mereka makan racun, apa yang terjadi? Sakit? Bisa mati toh. Karena itu apa yang dibuat oleh Nabi Elisa, mencampurkan tepung ke dalam kuali itu. Sekarang kau lihat mau datang dari mana? Ketika mereka taruh itu labu yang beracun, maka di ayat 40 apa yang mereka teriak? Baca kembali Friska. Ayat 40, kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah, dan tidak tahan mereka memakannya. Artinya racun ada di dalam kuali itu. Kalau mereka makan, mereka Makan, Romo. ya, kalau mereka makan, mereka Mati. mati. Karena itu apa yang dibuat oleh Nabi Elisa? Mencampurkan tepung. Jangan kalau begitu kalau ada racun saya campur tepung, tidak. Tepung adalah sarana saja, oke? Sarana untuk itu. Seperti Yesus juga dia campur lumpur untuk sembuhkan mata dengan air liur untuk menyembuhkan seseorang. Contohnya kita ambil dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Yesus gunakan apa untuk sembuhkan orang? Yohanes 9 ayat 1 dulu. Tergantung kalian dua mau tukar ratu dengan Yohanes 9 ayat 1. 9 ayat 1. Baca dulu ayat pertama. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Oke, tahan dulu. Langsung ke 6 dan 7. Yesus buat apa? Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Oke, jadi Carlo, jadi Tuhan bisa menggunakan seperti tepung, seperti garam, seperti lumpur yang tadi, seperti sapu tangannya Santo Paulus, bayangannya Santo Petrus untuk menyembuhkan orang lah. Gusti, engkau bisa mute kan dulu kah? Gusti ini
Gusti bisa mute kan, kalau tidak saya kasih turun. Oke. Oke, begitu ya Carlo ya. Jadi engkau Oke, tanya Romo. mau datang dari mana? Maksudnya situ di dalam kuali itu ada labu dan labu itu Beracun, Romo. beracun. Kalau mereka makan pasti mereka Mati, Romo. mati. Karena itu Nabi Elisa harus suruh campurkan dengan tepung. Tepung ini sebagai sarana di mana Allah bisa menyembuhkan. Oke, bisa menghilangkan racun. Seperti juga ketika Tuhan menyuruh membuat patung ular, bantu dulu Ginting, Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Hanya mereka lihat patung ular itu mereka sembuh. Contohnya. Bilangan 21 ayat 28. Ayat 8-9. Engkau dengar dari mana? Sebab ayat 8. Oke, Romo. Ayat 8, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Begitu ya Carlo. Jadi Tuhan bisa menggunakan sarana-sarana yang kita bisa lihat, patung, tepung, garam. Elisa juga nanti dia akan campurkan garam, apalagi sapu tangan, oke, air liur dan lumpur dan semuanya itu. Kalau bisa mengerti, jadi bukan karena tanya mautnya dari mana, dari racun. Kalau mereka makan itu pasti mereka mati. Oke, Romo. Terima kasih ya, Romo. Kalau ada yang lain silakan. Masih ada pertanyaan lain yang engkau sebagai anak umur 10 tahun belum mengerti. Kalau engkau lihat ke gereja, seperti apa? Maksudnya seperti itu. Kalau kita misa, itu imam buat seperti itu, begitu. Pastor angkat ini, begitu. Ada pertanyaan yang Romo sulit saya jawab. Katanya siapakah aku ini sebenarnya? Dia masih bingung siapa dirinya. Oke, siapakah dirimu? Ini penting. Oke, kalau kita lihat siapakah dirimu, ini misteri yang sangat bagaimana? Misteri yang sangat agung. Contohnya ini, ketika belum ada manusia, Tuhan menciptakan manusia dari apa dulu? Di dalam Kejadian 2 ayat 6 dan 7. Karena itu kita harus untuk tahu bahwa kita ini siapa, kita harus kembali lagi dari mana kita datang. Oke. Kejadian 2 ayat 6 dan 7. Kejadian 2 ayat 6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Karena itu pertanyaanmu bukan hanya untuk engkau sendiri, untuk kita semua. Kita lihat dari mana kita datang. Ketika itu Tuhan menciptakan manusia dari Tanah, Romo. dari debu tanah. Setelah dia jadikan tubuh manusia, dia hembuskan nafas. Lalu Tuhan bilang, beranak cuculah dan bertambah Ya, bertambah banyak. Lalu pertanyaan kita, kalau begitu Tuhan, engkau jadikan kami ini bagaimana? Mazmur 139 ayat 13-14 menjelaskan bagaimana kita dijadikan di dalam rahim ibu kita. Mazmur 139 ayat 13-14. Mazmur 139 ayat 3. Tergantung terjemahan, mungkin 12-13, coba 13-nya apa? Oke, Romo. 12 itu, maka kegelapan pun tidak Bukan, 13. Oke. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya.
Karena itu ketika Bapa dan Mama dalam pernikahan mereka, mereka bukan lagi satu tubuh, bukan lagi dua, melainkan satu. Jadi karena persatuan mereka itu, maka Allah membentuk kita dalam rahim siapa punya tadi? Ibu Romo. Di rahim ibu. Baca kembali ayat itu, penting sekali untuk kita pahami, 13 dan 14. Nanti ke Mazmur yang sama 127, kalau tidak ayat 2 atau ayat 3. 139 ayat 13-14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kalau kau bayangkan itu ya, nong lagi bahas ini. Jadi kita bayangkan bagaimana Allah bisa membentuk kita. Bapak Mama dan Bapak Mama hanya bertemu, setelah itu Tuhan yang mengurus, membentuk kita dari mana. Wow. Karena itu di situ dikatakan, engkaulah yang membentuk aku dalam rahim ibuku. Sekarang ayat 127 ayat 3 yang sama. Mazmur 127 ayat 3, sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi anak adalah rahmat, upah yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya apa? Supaya Tuhan yang membentuk kita ini, Dia telah membentuk kita di dalam Yeremia 1 ayat 5. Walaupun ini penting sekali untuk mengatakan Yeremia telah dikuduskan dari rahim ibunya, tetapi kita lihat di sini Dialah yang membentuk kita dalam rahim ibu. Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Walaupun secara biologi kita bisa menjelaskannya, tapi kita tidak pernah mengerti bagaimana semuanya itu terjadi. Ajaib, Tuhan membentuk kita hanya dengan Bapa dan Mama bertemu, menjadi satu daging dalam misteri yang paling mulia. Di dalam contohnya di dalam Efesus 5 ayat ke-30, 31. Efesus 5 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu. Nona Efesus ko. Engkau baca di mana? Tadi Bapak 4 Ramah. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Karena persatuan antara bapa dan mama itu, suami dan istri itu, maka Allah membentuk kita secara misteri di dalam rahim ibu kita. Ya, itu yang pertama. Yang pertama kita lihat dulu keseluruhan bahwa Allah menciptakan manusia dari debu tanah, lalu menghembuskan rohnya ke dalam manusia supaya mereka menjadi makhluk hidup. Lalu Tuhan bersabda, beranak cuculah dan bertambah banyak. Cara beranak cucu dan bertambah banyak, Bapa dan Mama bersatu. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Pertemuan mereka itu membuat Allah membentuk kita dalam rahim ibu kita supaya menjadi kita seperti ini nih. Lalu kita melanjutkan karya misi itu. Beranak cucu dan bertambah banyak. Seperti itu. Bisa mengerti, Carlo? Jadi Bisa. engkau siapa? Engkau adalah karunia terbesar yang Allah berikan untuk keluargamu. Karena engkau dibentuk oleh Allah sendiri di dalam rahim ibumu karena persatuan dari Bapa dan Mama. Oke.
Oke, Romo. Engkau mau sampai di mana nanti? Nah, ini harus berjuang supaya kita semua masuk surga, berjuang jadi Katolik yang baik, jadi anak yang benar, jadi bijaksana, jadi anak yang berbelas kasih, supaya kita semua nanti ketemu di surga, jangan yang lain di neraka, Baik, Begitu. Romo. Nah, nanti setelah engkau jadi besar, sekarang engkau pahami dulu dari mana engkau datang dan sekarang engkau punya misi apa. Setelah engkau jadi besar sedikit, lebih besar, engkau akan memahami kalau begitu nanti kalau kita mati kita nanti kemana, oke? Oke, Romo. Oke, begitu. Terima kasih, Romo. Oke, Carlos semangat Jadi harus ikut orang tua. Karena orang tua bukan hanya lahirkan engkau, tapi memberikan engkau harga, memberikan engkau harta yang berharga yaitu iman. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 5, orang tua memberikan kepada anak-anaknya apa? Hadiah terbesar yaitu iman. 2 Timotius 1 ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Begitu. Orang tua, kami semua yakin bahwa Carlos, iman yang kau punya itu kau terima dari orang tuamu. Karena itu iman kita adalah iman warisan. Iman warisan. Yang Protestan punya saya bingung. Oke. Seperti itu Oke, Romo. Semangat begitu. Kita ke yang lain. Di sini ada siapa yang duluan tadi, Ginting? Ini Romo. Gusti Romo. Gusti. Ya, silakan. Malam Romo. Pater. Ya, Hai. Selamat malam. yo silakan malam. Pater, saya mau tanya sedikit. Saya ada baca di Ibrani 6 pasal 4. Harus baca dari ayat Saya 1. coba baca Pater. Ya, engkau baca ayat 4-nya, saya mengerti. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharu sekali lagi, demikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi mereka yang menghinanya di muka umum. Gusti, bukan bagi. Mereka telah menyalibkan anak Allah dalam diri mereka dan yang menghinanya. Engkau baca, engkau tambah kata bagi. Ada bagi di situ. Di situ kata dan, toh? Ada. Dan Kata engkau bilang bagi, engkau hilangkan kata dan, engkau tambah bagi di situ. Jadi kau ganti teologinya di situ. Di situ ada dua hal. Mereka yang murtad lagi, mereka dua alasan. Mereka yang murtad lagi, mereka menyalibkan Kristus dalam hidup mereka dan menghinanya di muka umum. Ya, itu yang tiap kata itu punya nilai teologis. Jadi hati-hati di situ. Jadi supaya engkau tahu, engkau harus baca mulai dari ayat pertama. Engkau tahan di ayat 4 itu saya mengerti. Ini Katolik yang menikmati janji permandian, menerima Roh Kudus. Mereka yang telah ditabiskan tetapi keluar dari Katolik dan pergi kemana tidak tahu, dan itu tidak akan diperbaharui sampai mereka bertobat. Makanya kita harus baca dari ayat 1. Tolong dibaca dari ayat 1. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus,
dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Tahan dulu di situ. Jadi, ajaran sudah jelas itu tentang pembaptisan. Yang kedua apa, Ratu? Penumpangan tangan, Pentabisan, suksesi apostolik sudah jelas sekali. Penumpangan tangan dalam pentabisan. Ketiga, hukuman kekal. omong tentang penghakiman karena perbuatan dan lain sebagainya, kita bisa bongkar semuanya itu. Jangan lagi penghakiman karena iman dan hatian itu. Penghakiman itu karena perbuatan sudah sangat jelas dalam kitab suci. Apalagi Ada ini satu lagi kurang patar tadi dilompatin. Kebangkitan Kebangkitan orang orang mati. Nah itu. itu jadi harus itu ada 4, makanya saya bilang ini lagi kurang 1 ini. Jadi jangan lompat-lompat, jadi harus sesuai dengan situ. Kebangkitan orang mati sudah sangat jelas. Jangan kau ajar lagi penghakiman karena iman. Kita bongkar di mana kitab suci bilang hanya karena iman. Tidak ada, semua penghakiman karena perbuatan. Kita ambil contoh, baca kembali yang pertama, pembaptisan. yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, Tahan dulu. Jangan kau tambah-tambah lagi ajaran tentang pembaptisan sudah sangat jelas. Kau mau tambah lagi ke tenggelam ke baptis, apa leke baptis, itu leke baptis, celup leke baptis. Sudah jangan, buat apa lagi repot. Yang kedua, penumpangan tangan, penumpangan tangan itu oleh siapa, Ginting? Itu penting sekali. Pemberian kuasa melalui penumpangan tangan, melalui pentabisan itu dilakukan oleh siapa? Sangat jelas. Langsung Kisah 8, Ginting. Ayat ke-18. Pemberian kuasa itu melalui penumpangan tangannya siapa? Kisah 8 ayat 18, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Cukup. Sekarang kita ambil contoh bab 13 ayat 1-3. Bagaimana Saulus dan Barnabas ditabiskan oleh siapa? 13 ayat 1. Pada waktu itu dalam gereja di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Menumpangkan tangan, itu yang namanya suksesi apostolik. Bayangkan baru di bab 13 Paulus dan Barnabas ditabiskan. Ini penting sekali. Setelah itu dia mentabiskan Timotius. Dia bilang jangan kau cepat-cepat menumpangkan tangan kepada orang lain dalam suksesi itu. Sudah jelas. Ketiga, Ratu, apa tema apa yang sudah jelas? Tidak usah omong banyak. Sedangkan Protestan tidak repot dengan suksesi apostolik. Tidak tahu mereka ambil dari mana itu. yang ketiga kebangkitan orang-orang mati. Sangat jelas omong tentang kebangkitan orang mati dalam kitab suci. Kamu taruh double predestinasi dari mana? Saya sudah sangat jelas bahwa ketika kita mati, langsung dengan yang keempat, kebangkitan orang mati dan karena ada hubungan di situ. Penghakiman? Kekal. Hah?
Yang keempat, hukuman kekal. Hukuman kekal sudah sangat jelas. Untuk kebangkitan orang mati dan hukuman kekal kita harus kemana? Kita harus dihakimi. Ginting 2 Korintus 5 ayat 10 langsung menghadap takhta pengadilan Allah. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sudah menikmati semuanya itu. Sudah menikmati semuanya itu, lalu murtad dari kekatolikan ini. Dan ajarkan yang lain, bilang kalau mati pergi tunggu di kubur. Itu yang dimaksudkan begitu. Janji pembaptisan yang telah diterima, pergi ke karismatik, dibaptis ulang lagi. Suksesi apostolik tidak dipikirkan di situ karena protestantisme tanpa suksesi apostolik. Lanjut sekarang ayat 3-nya, Ratu. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian Tahan dulu. dalamnya. Yang mengecapi karunia surgawi. Priska, Yohanes 6 ayat ke 50. Akulah roti yang turun dari surga. Yang sudah 6 komuni ayat pertama. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Lanjut. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Menikmati karunia surga ketika Yesus bilang, akulah roti yang turun dari surga. Kalau makan roti ini, akan hidup selamanya. Lanjut. Ratu. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang Itu sudah, pernah maksudnya setelah itu Nona. Setelah karunia surgawi saya butuh yang di belakang supaya jangan ulang lagi. dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Sudah dijanjikan, aku akan menyertai kalian, aku akan memberikan hidup abadi. Dunia akan datang. Lanjut Friska di ayat 54-nya. Yang makan tubuhku akan mendapat garantia untuk masa yang akan datang. Ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Janji siapa yang makan tubuhku akan dibangkitkan pada akhir zaman. Makanya tadi yang tema 3 dan 4 itu berhubungan. Lanjut, Ratu. Namun, yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat. Oke. Sebab mereka Tahan dulu. Kembali dan bertobat, maka semua janji, semua yang pernah kau nikmati tidak akan diperbaharui lagi hingga engkau bertobat. Karena apa? Karena 2 alasan. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. karena itu mereka yang pernah Katolik dan tinggalkan Katolik, semua janji tentang kenikmatan surgawi, menikmati hal-hal surgawi yang telah kita bahas tadi tidak akan diperbaharui sampai mereka pulang kembali dan bertobat. Itu yang dimaksudkan di situ, Gusti. Engkau pernah tinggalkan Katolik, atau bukan Katolik engkau?
Tidak. Saya Katolik. Saya pernah baca sudah lama. Saya pikir ayat ini mungkin untuk saudara saya yang dulunya itu Katolik. Dia pernah sambut baru, pernah pernah baptis. Saya menyampaikannya kepada beliau. Ah, coba kau pikir kembali, walaupun you sudah dewasa, coba kembali. Satu, coba merenungkan ini. Memang ayat itu untuk mereka yang Katolik lalu keluar dari Katolik. Makanya malam ini saya tanya lagi, apakah penafsir saya itu walaupun sedikit salah, mungkin coba saya tanya kembali kepada Pater, mungkin kepada mereka yang dulu pernah bersama-sama dengan kami, lalu dia karena merantau, Pater, jadi dia pulang, dia agamanya pindah keyakinan. Saya coba meyakinkan dia, namun kita kembali pada pribadinya. Tapi tetap saya menyampaikan, saya tetap mencintai dia. Saya dari Manuri. Kau Manuri Bang. Dia Manuri, Purgati Kudus. Manori Bang ada. Manuri pasar deh. Sa Operomba. Dia di belakang kantor BPD di Pertokuan. Lapangan muna. Gua Manuri, SD Manuri. Bapak Pater? Mi Peromba no. John Pot di muna. Stanley Java. John Paul yang si Om. Sa mi Peromba. Ke SD Om. Kami di SD itu di belakang gua. Kalau di SD belakang gua Stanley Java. Ya, rumah depan pasti di Jawa. Berarti dekat Goro Ito mereka tuh. Goro Ito yang rumah lama sebelah itu. Erwin mereka Goro Ito. Even Gore. Goro itu. Tapi yang kau di Monori mana? Dia mai. Tadi mau di posisi sekarang dulu Monori. Tante di atas tuh tante Munda mereka yang meninggal. Begitu. Apa? Aduh. Ada Bapak Jawa Tarumbang. Saya tahu. Bapak Anton Mere itu mantan kepala desa. Tante Munda yang di Boka atas yang sudah meninggal tuh. Belum. Om Rafael tuh. Iya dah. Tante Munda sudah meninggal mana? Aduh. Cak salah tuh engkau salah. Tante Munde. Baru sampai sakit aja. opa mereka tuh yang rumah batu yang yang lurus dari Tante Munda ke sana. Tuh, telepon saya semua bilang, Ini live nih. live. Aduh, hancur saya. Kakak Rafael mereka di situ tuh. Bersiap separi dia masih kalau tidak satpam di USI itu masih Om mana? Om Yosef ada di BRI sebelah. Masih di situ. Begitu Masih. Jamet itu namanya. Jauh naik tuh. Satu kecil, satu sah. Ketika saya minta mau naik, hanya tidak mereka Friska dengan Ratu tidak kasih naik. Maksud saya itu kalau orang mau naik buka kamera begini nih. Jauh kecil mau Romo, Pater. Ketika bahasa tidak bagus kepada Pater tuh, supaya kita bisa lihat dia buka yang mana. Tidak apa santai itu resiko jadi pewarta seperti itu. Dia kalau yang protestan polemik buka kamera. Itu kayak tapi semua maksudnya kamu nih pada kami sekolah bertahun-tahun suruh kami dapat kayak ini. Mana? Persyaratan tuh kalau bisa persyaratan buka kamera. Ya, mau bilang apa kalau mereka? Makanya saya kalau yang protestan polemikus buka kamera, kalau tidak. Kalau mau datang tanya untuk belajar tidak apa.
Yang mau tanya dengan marah ya buka kamera tuh seperti lebih baik. Ay, saya paspor ki ay. Kaya Paspor ki saya. Roma Inodura, kenal. Ay no. Iya. Ino tuh saya waktu top di waktu kami SMP kelas 2 dia top di Mataloko. Oh, dia Roma pindah Ino. baru 2 tahun lebih. Ah, begitu. Sebelumnya siapa? Mbak. Romo Servasai, ATND. Bab saya pas. Imumea, Roma Inomea, no saya? Dengan Romo Carlos, Baru. Carlos Madu. Ah, Oh, dari Bejam. oh gitu. Miu lapangan monori rusak, yun lapangan miu ke. Sudah rusak, sudah di pasar. Hancur lapangan. Dari orang monori main bola di mana? Ke Rombas ya. Romba, Stadion 2, Dengkoti. Dekotin. Tapi anak-anak muda tidak main bola lagi sekarang. Sibuk sekolah semua. Masih main bola. Ya, anak SMA di Benggas ya yang main. Raja. Banget. Masih bermain. Oh, berarti pasar ya, lapangan monori itu pasar semua. Sudah full sekarang. Orang sudah dari mana-mana semua datang ke situ. Kau main cerita waspada cerita tante Mona. Ini sih, ini kan live. Jadi mereka tahu nih. Ay, mungkin rindu sub tante hancur Saya berani saja. Berani naik saja hanya karena mengenai dengan ini sering baca-baca Alkitab. Ya, ini mungkin tafsirnya di saudara yang seperti ini tuh coba saya sampaikan. Karena engkau pernah sambut baru. Sudah pernah menikmati karunia surgawi, sudah sampai sambut baru, kerisma, kau keluar lagi. Nah, artinya kita kembali pada kita tidak boleh paksa. Saya tidak paksa juga. Nona Saya man, tetap saya. nona man ya ata ade kau ya, Gusti kau anak kau saya. Nona manis, Saya nona manis ade kau. Imko ngara imko nona manis, bagi imko aki ataki, ya lucu mau imko. saya tidak coba foto baik ini belum manis apa anu saya. Orang Manori. Pokok orang Manori, jangan aku saya. Nona manis, imko nona man, aku nona manis. Suara laki-laki ay rusak mereka nih. Ini nih antara laki-laki sudah dewasa atau perempuan sudah dewasa. Orang dari sini kayaknya. Anakku saya. Pasti orang kita yang tidak tahu dia. Modo sio, tim ko nggak bilang dia. Baru. Salam Bisa untuk petir. Manori, salam untuk tante Munda itu, untuk Yosef. Besok pasti dia lihat. Saya buka lagi live. Anak Manur baru kesana naik nih. Tidak jauh kecil itu mereka yang Protestan yang tidak jelas. Maksudnya bahasa tidak bagus itu. Coba adanya saya tampar betul. Mana? Tahu apa tampar datang? Mana guna? Maksudnya, nah, lihat setiap hari. Dia no tidak ada pendeta Mel atau Doa sampai tuh. saling pintar. Doa untuk dia tuh. Modo sio salam di engkau sao ke? Modo, nasa salam untuk keluarga di atas. Amal. Hancur besok cerita aja hancur. Pasti besok sampai WA bapak di kampung. Modo sih. Modo, oke, terima kasih banyak. Yuk. Dia tadi kan saya tadi keliru bilang Septantos meninggal. Tidak begitu, salah dengan informasi. Memang Mama itu ada sakit berat waktu itu. Iya kan yo. Ay. Selamat meninggal. Pas po KM Nisa, Yosef, mereka Rafael, hancur saya nih. Nggak ada odo. Ya apa? Kalau dia link. Nanti apa? Kita keliru malam kayak. Ya bahasa Monori. Terus saya rasa Salam di Roma. Nona manis kau saya, Ata mau tapi Mona pernah tunjuk diri kayak kita mau
Ide amba. Teman-teman jangan marah, saya rindu bahasa sepembapa atau jadi sepembapa orang mau jadi. Apa Gusti ka anakku saya hai manori besar bahasa ini dari Nangroro sampai ke Nangroro sampai dengan Mombawa Mak membawa semua bahasa mau itu. sama saya. Oh, Valia, artinya tadi saya sementara komen salah, keliru. Saya bilang bapak punya saudari itu sudah meninggal, tante. Ternyata belum, makanya itu tadi kami tertawa di sini. Tertawa, maksudnya saya sedih juga begitu. Ayo mungkin salah, mungkin dari keluarga dari Asu salah ketik bapak, ketik mama, ketik bapak, ketik mama. Itu Bapak yang saya soal meninggal. pribadi. Ah, Ya, begitu. Ay, besok kak Misa, mereka Yosef mereka nih. menyebut lain. Mau sih Oke, berarti panjang umur, oke. oke, terima kasih banyak. Nanti ketemu lagi. Oke, mantap. Di sini Terima kasih banyak. Banyak ya. mantap. Nanti ketemu di situ main bola juga, oke. Kami buku ingat ada. Yuk, mantap. Yuk. Oke. Kombete atau monori wo so di ke ame. Oke. Apa puno negata momo negae bukan mona puno bahasa monori ke. Bahasa mau. Sebenarnya bahasa internasional. karena orangnya sudah di internasional di luar negeri. Jadi, malam ini. Oke. Mau sih Oke, oke. Mantap. Ketemu mana nih? Biar mereka yang urus moderator. Pak Koperasi. Oke, malam Pak Ter. Ya. Ginting, atur dulu moderator. Yes. Yo, silakan. Baik, terima kasih Pak Ter. Pak Ter, ini pertemuan, ini kedua kali saya ada di live. Terima kasih banyak. Saya punya 2 pertanyaan singkat Pak Ter tentang bagaimana penghormatan kita sebagai anak terhadap orang tua Pak Ter. Oke. Tapi saya perlu menjelaskan sedikit Pak Ter tentang pertanyaan ini. Yang pertama itu begini Pak Ter. Ini pertama itu tentang pertanyaan ini muncul karena sekitar 8 bulan lagi Pak Ter, saya akan menjadi seorang ayah. Jadi penting untuk saya coba ingin bertanya kepada Pak Ter. Tapi engkau pertama nih masih Pak Ter, bayi nanti dia bagaimana nanti? maksudnya kan saya teringatlah orang tua saya, sedangkan saya sedikit lagi jadi orang tua. Sehingga saya harus bertanya kepada Pak Ter bagaimana saya harus bersikap. Yang pertama Pak Ter, ini tentang pengalaman pribadi. Maksudnya engkau bersikap sebagai anak atau sebagai orang tua? Ini saya bingung lagi. Nah ini pertanyaan saya akan pertanyaan saya nih Pak Ter. Jadi yang pertama nih Pak Ter, saya pernah punya pengalaman pribadi sekitar kurang lebih tahun 2014 atau 2015. Kami ada kegiatan Jambore. Nah dalam kegiatan itu kan kami ada ibadat ekumene. Nah dalam ibadat ekumene itu ada Romo, saya lupa namanya Romo siapa. Dia memberikan sebuah renungan tentang bagaimana kalau kita mau hidup baik ke depan, salah satu syaratnya adalah kita harus hormat kepada orang tua. Tapi di sebelah saya tuh Pak Ter ada seorang anak, ada teman saya, dia tuh yatim piatu, dia tinggal selama ini di dalam panti asuhan. Jadi dia sempat tanya di saya seperti ini, kalau mau hidup baik harus hormat orang tua, lalu orang tua mana yang harus saya hormati? Itu pertanyaan dia. Oke. Sedangkan saya dikeluarkan dari rahim sebuah tempat sampah di depan sebuah warung. Itu pertanyaan dia kepada saya. Dan yang buat saya agak terdiam itu ketika dia bilang, jika suatu saat apa yang dia simpan dalam hati ini membuat dia masuk neraka, setidaknya dia akan bertemu dengan orang tua kandungnya di sana. Jadi saya melihat kayak sudah ada dendam pribadi dari dia sendiri kepada orang tua. Maksudnya saya tuh bagaimana kita secara pribadi harus bersikap tentang situasi ini kepada teman-teman saya. Karena saya cukup dekat dengan beberapa teman-teman saya yang mereka memang dari kecil sudah tinggal di panti asuhan. Yang mereka sendiri sudah mungkin dalam hatinya sudah ada dendam terselubung kepada orang tua.
Jadi bagaimana menurut pandangan Bapak Pater tentang situasi seperti ini? Terus yang kedua Pater, Satu karena dulu. sedikit lagi saya juga jadi seorang ayah Pater, Satu saya dulu. sekarang itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua saya dulu. Kayak dulu orang tua omong apa kita tua terlalu berlebihan. Nah, pada saat ini saya merasakan situasi itu walaupun anak saya belum lahir, masih lama. Dan situasi itu buat saya seperti merasa bersalah dan berdosa kepada orang tua. Dan yang buat saya lebih merasa berdosa adalah orang tua saya sudah meninggal 13 tahun yang lalu. Jadi sejak 13 tahun yang lalu saya sudah hidup yatim piatu, Pater. Dan Oke. itu membuat saya Saya dan itu rangkumkan membuat saya semua kenapa pertanyaan. saya Ya, saya bisa tangkap, ya, saya bisa tangkap. Pak Koperasi, nanti engkau ya. menjelaskan di sini, saya kapan mau menjelaskannya? Itu ya Pak, maksudnya karena orang tua saya sudah meninggal, kira-kira apa yang harus saya buat untuk sebagai tanda bahwa saya menghormati mereka, terus setidaknya buat saya merasa bahwa saya menebus kesalahan mereka, kesalahan saya kepada mereka walaupun mereka sudah meninggal. Kan selama ini saya cuma hanya berdoa saja untuk mereka, apakah itu sudah cukup ataukah ada hal-hal lain yang harus saya buat sebagai seorang anak kepada orang tua saya, Pater, walaupun mereka sudah meninggal. Mungkin cuma 2 pertanyaan itu saja, Pater, terkait bagaimana kita menghormati orang tua, Pater. Terima kasih, Pater. Oke. Aku sudah selesai. Oke, baik. Siap, Pater. Efesus, bantu dulu, Efesus 6, ayat 1 sampai 3. Efesus Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Tahan dulu, Hormatilah. Cik. Tahan. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Belum selesai frasenya. Di dalam. Tuhan. Jadi hormatilah orang tuamu, bukan hormatilah orang tuamu tanpa Tuhan. Baca kembali ayat itu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Tahan dulu. Ini adalah perintah yang penting, yang nyata dari janji ini. Berarti janji itu sudah pernah dibuat. Bantu dulu, di manakah itu Ratu? Keluaran 20 ayat 12. Salah satu dari 10 perintah Allah. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, kembali lagi ke Timotius. Ke Efesus. Efesus ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Pertanyaan saya sekarang, tapi orang tua kita sudah meninggal dalam situasinya Pak Koperasi dan yang anak yatim tadi. Dalam pengertian ini, apa yang kita bisa buat? Hanya doa atau hanya apa? Bukan hanya doa. Kembali ke 2 Makabe 12 ayat 44-45. Bukan hanya doa. Ingat dan berdoa. 2 Makabe 12 ayat 44. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas, ingat bahwa tersedialah Yudas ingat. Lanjut, apa yang diingat? bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Ingat Dari mereka yang, tahan dulu. Ingat mereka yang telah meninggal adalah pikiran yang mursik dan
saleh. Berdoa untuk mereka yang telah meninggal adalah pikiran yang mursik dan saleh. Karena itu bukan soal engkau berdoa saja, tetapi selalu ingat bahwa mereka pernah dan akan selalu tinggal di dalam perjalanan hidupmu, dalam kenanganmu. Ingatlah semua yang baik. Karena mereka seperti itu engkau sekarang hidup. Mursid itu suci, saleh baik, pikiran yang baik. Karena itu mursid, pikiran yang baik dan saleh. Berdoa. Kalau di dalam Spanyol lebih bagus lagi. Terus saya bandingkan ke Spanyol. Ini tidak tahu kenapa diterjemahkan sebagai mursid. Porque si no hubiera esperado los caídos en la batalla iban a resucitar, habría sido inútil y superfluo orar por difuntos. Además, él tenía presente la magnífica recompensa que está reservado a los que mueren piadosamente. Este es un pensamiento santo y piadoso. Ini adalah pikiran yang kudus dan berbelas kasih. Hebat dia punya, hebat. Ingat, orang mati adalah pikiran yang kudus dan piadoso. Piadoso itu berbelas kasih dan semuanya itu. Oke, ini penting, ini dalam pengertian ini. Jadi kalau engkau tanya, hanya berdoa tidak, ingatkan, bawa dalam memorimu. Mereka bukan hanya pernah terbaik dalam hidupmu, pernah, tapi mereka akan selalu terbaik. Karena pertemuan mereka, engkau ada di sini, kapan engkau bersyukur? Kapan kita semua ini, sejelek apapun kita hidup dalam dunia ini, kapan kita bangun pagi dengan bersyukur? Orang yang pernah dan akan selalu kita kenangkan dalam hidup, karena mereka kita ada di bumi ini. Sejelek apapun. Karena itu Paus Fransiskus bilang begini, tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada pribadi yang sempurna, tidak ada suami istri, bapak dan mama yang sempurna, tidak ada anak-anak yang sempurna. Pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, suami istri, bapak dan mama, anak-anak yang tidak mengampuni adalah orang-orang sakit baru di atas bumi ini. Hanya belas kasih dan pengampunan yang menyelamatkan seseorang. Kata-kata hebat sekali dari Paus Fransiskus. Karena itu, ketika Amsal mengatakan, Amsal 23 ayat 20, 23, 22 kalau tidak salah, tentang bapak dan mama, ini penting sekali. Amsal 23 ayat 22, dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. 30 ayat 17. Tolong. 30 ayat 17. 30 ayat 17. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Seburuk apamu orang tuamu, karena mereka mungkin situasi sosial, miskin dan semuanya, tidak bisa membesarkan engkau, meninggalkan engkau di pantai asuhan, meninggalkan luka di hatimu, tapi karena mereka ada, maka engkau ada ini. Dan Tuhan memberikan janji, jika orang tuamu seperti itu, akulah menjadi Tuhan Allahmu sendiri. Mazmur 103 ayat ke-13, kekuatan bagi mereka yang merasa diri ditinggalkan orang tuanya, tetapi Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka.
Mazmur Mazmur 3 ya. Mazmur 103. Coba 103 ayat ke-13 omong tentang apa? Atau 12? Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jangan cemas itu. Kalau orang tuamu tidak sayang, jangan bilang Bapak tidak akan sayang. Saya pikir ini penting sekali ya. Jadi jangan lupa orang tuamu. Jangan lupa bahwa ketika engkau merasa diri tidak disayangi oleh siapapun, Allah akan tetap menyayangi engkau. Karena engkau adalah anaknya. Ini penting sekali. Di dalam Yesaya 66 ayat 13 dia mengulangi hal yang sama. Ya, omong orang tua itu omong sedikit sakit kalau kita lihat situasi panti asuhan dan semuanya itu. Oke. Yesaya 66 ayat 13, seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Saya pikir ini penting sekali dalam hidup. Dan Allah memilih supaya anaknya dilahirkan oleh seorang perempuan. Galatia 4 ayat 4. Bagaimana penghormatan tertinggi dari Allah yang besar kepada seorang perempuan. Galatia Bentar. Sekarang setelah saya suruh baca, baru baca terus yang baca. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Panggilan untuk semua orang muda, tolong. Kalau kalian sudah jalan salah, hamil, jangan aborsi. Karena anak-anak tidak pernah memilih orang tuanya. Kamu yang buat, lalu orang lain, anak-anakmu jadi, yang ada di rahimmu jadi korban keputusanmu. Kalian yang baku naik, lalu anak yang tidak tahu apa-apa yang datang, diaborsikan. Kalau gitu kenapa baku naik kalau gitu? Saya sedih juga dalam pengertian itu. Dan Allah memberikan janji itu di dalam Mazmur 27 ayat 10. Kalau orang tuamu meninggalkanmu, aku Allah tidak akan pernah meninggalkan. Mazmur 27 ayat 10. Ayat 10 ya Romo. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Karena itu kalau kau suruh pergi kuliah, jangan baku naik di sana. Orang tua kirim uang, pikirnya kamu bayar semester, bayar kos, baku naik lagi di kos-kosan itu. Minta maaf, ini bukan untuk bahan tertawa, tapi sedih. Hendrix, engkau masih bisa tertawa pernyataan ini kan? Dan sampai engkau salah satu yang buat itu. Kau bapak mama petani. Berlumpur. Waktu wisuda kau foto dengan kau pacar yang kalian baku naik gitu. Terima kasih cintaku. Engkau telah menemani saya sampai wisuda, kurang ajar sekali. Kau orang tua itu yang foto dengan kau waktu wisuda kau pasang di kau status. Yang jungkir balik pasir, bau ikan kalau dia nelayan, berlumpur karena dia petani, bau amis, ayam pedaging ke ayam petelur karena dia peternak. Yang keringat,
pulang pasar, pergi ke kantor. Terima kasih kau telah sayang, terima kasih. Kau telah menemani saya sampai wisuda. Anak-anak begini ini kurang ajar sekali. Malu foto dengan bapak mamanya karena dia petani. Pulang libur make up. Malu antar mama ke pasar. Mandu belanja karena mamanya sirip pinang di mulut. Bapaknya compang-camping. Malu gandeng bapak mama pun tangan di pasar. Malu kan dia mama pakai sarung. Dia pakai rok mini. Malu dia bapak jalan kaki. Dia masih bisa pakai sepatu yang bapak mama kirim, uang yang bapak mama kirim. Pulang kampung bapak pergi ke kebun tanpa sepatu, ke jalan kaki kosong. Pergi ke gereja duduk di samping dia punya pacar, bangga sekali. Dia mau duduk dengan bapak mama. Ketemu bapak mama mau peluk dia bilang, "Ih, sebesar mama, jangan peluk lagi sebesar nih." Itu peluk dia pacar ini. Ngeri. Malu pasang foto dia bapak mama dia punya TikTok, dia punya WhatsApp, Facebook, malu. Karena bapak mama makan sirip pinang. Apalagi orang Kefa, orang Sumba. Malu foto dia mama yang rambut tidak teratur apa semua. Kamu pasang kau pacar di TikTok, di Facebook, buat apa? Bukan melarang itu juga, tapi jangan terlalu kok. Ulang tahun orang tua lupa. Ulang tahun pacar itu dia punya status buat video, buat apa. Terima kasih kamu pertanyaan tadi Pak Kopres tentang orang tua. Ada satu puisi, refleksi itu sedih sekali, miris. Surat dari orang tua untuk anak-anaknya. Jangan kau katakan cinta ketika aku sudah di peti mati. Katakanlah itu selama aku masih hidup. Jangan kau peluk saya ketika saya sudah di peti mati. Peluklah ketika saya masih hidup. Jangan datangkan kor di dalam misa penguburanku. Tapi nyanyikanlah satu lagu selama engkau masih hidup dan saya masih hidup. Jangan engkau cuti punya waktu ketika datang untuk menguburkan saya. Milikilah waktu itu, kunjunglah saya ketika saya masih hidup. Jangan kau bawa bunga untuk taruh di peti mati dan kuburanku. Dan engkau melupakan membawa secangkir, sekuntum bunga ketika aku masih hidup.